Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kali ini kita masuk ke bab yang berikutnya, yaitu bab mengenai kelas dan objek. Bab ini merupakan bab yang sangat penting bagi pemrograman berorientasi objek, yang C# adalah salah satunya. Namun sebetulnya konsep ini sangat sederhana ya. Jadi dalam bab ini konsepnya sederhana namun sangat penting dan krusial untuk kita mempelajari pemrograman berorientasi objek. Nah, isinya hanya dua saja, itu kelas dan objek ya. Apa itu kelas dan bagaimana membuat kelas, kemudian objek, bagaimana membuat objek. Nah, kalau kita ambil ilustrasi ya antara kelas dan objek. Jadi kita anggap sebuah pabrik ya, pabrik dari sebuah mobil. Nah, pabrik dari mobil ini itu memiliki desain. Nah, kalau kita ingin mendesain mobil, itu kan kira-kira seperti ini gambarnya ya. Desain bodinya dan desain roda. Ukurannya ada di situ. Kemudian jumlah rodanya ada berapa? Ada 4 kan. Jumlah rodanya ada 4. Kemudian jendelanya, ada jendelanya. Dan seterusnya ya. Setirnya di sebelah kiri atau sebelah kanan dan seterusnya. Nah, tapi desain ini itu kan hanya merupakan gambar saja. Ini belum menjadi mobil yang sungguhan. Bisa dipahami ya. Ini detail, tapi ini hanya sebatas di atas kertas. Itu hanya desainnya saja, gambarnya saja. Atau kalau kita punya rumah, kalau kita desain rumah juga sama. Arsitek membuat gambar ini, tapi rumahnya belum ada. Nah, kemudian setelah dia punya gambar, maka dibuatlah mobilnya itu direalisasikan ya menjadi mobil. Ada yang berupa mobil seperti ini warnanya, ada yang putih, ada yang abu-abu ya. Nah, gambar ini yang merupakan desain ini adalah kelas desainnya. Sedangkan barang jadinya adalah objek. Jadi satu kelas itu bisa menghasilkan beberapa objek ya kan. Nah, dalam pemrograman berorientasi objek ini sangat penting karena setiap kita membuat sesuatu itu merupakan objek. Nanti kita akan belajar membuat Windows Form ya. Nah, itu ada tombol, ada picture, ada drop down list dan seterusnya, ada banyak ya kalau kita mempelajari nanti di bab 8 ya, Windows Form, ada timer dan sebagainya. Itu sebetulnya merupakan objek. Nah, perhatikan di objek yang ada 3 di sini, contoh objek yang ada 3 di sini. Ini kan banyak kesamaan di antara mereka ya. Sama-sama rodanya 4. Sama-sama punya setir ya kan. Sama-sama lampu depannya ada 2 ya kan. Lampu belakangnya juga ada 2. Sama-sama punya lampu sein. Kenapa ada kesamaan ya? Karena memang dibuat dari gambar dari kelas yang sama. Kalau dalam contoh ini anggapnya nama kelasnya kelas mobil ya. Ini gambar mobil, desain mobil dan menghasilkan banyak objek. Ya, seperti itu ya. Bisa dipahami ya. Di kelas dan objek. Kelas ini hanya merupakan desainnya, apa saja sih ciri-cirinya gitu ya. Sedangkan objek itu memang yang sudah jadi, yang bisa kita hapus, kita munculkan, bisa kita fungsikan dan seterusnya. Nah, dalam kasus ini
Ini permisalan saja. Kelas mobil ini bisa berupa warna bodi, jumlah roda, jenis setir, jumlah kursi, ukuran mesin. Ini kelas mobil. Mobil kan punya warna, punya roda, punya setir, punya kursi dan punya mesin ya kan. Sehingga sebelah kanan pun dia punya warna bodi, punya jumlah roda, punya jenis setir, punya jumlah kursi, punya ukuran mesin. Karena sama-sama berasal dari kelas yang sama, itu kelas mobil. Oke ya. Nah, ini sebut kelas, ini sebut objek. Oke, kelas si sub ini merupakan pemrograman berorientasi objek. Nah, sehingga pelajaran kelas ini sangat penting ya, karena kelas ini merupakan komponen utama penyusun program. Kalau kita pertama kali belajar itu kan ada, kita langsung masuk dalam kelas ya. Nah, sampai saat ini kelas yang selama ini kita pelajari itu masih sederhana, yang memiliki satu buah metode yaitu main. Kan ada kelas main ya kan. Sorry, bukan kelas main. Metodenya berupa main, satu buah metode saja. Nama kelasnya tergantung ya, kita mau namakan apa saja. Tapi kita hanya membuat satu metode saja, yaitu main. Apa itu metode? Nah, ini akan kita pelajari dalam bab berikutnya ya, metode. Sekarang kita membuat kelasnya dulu. Karena metode itu ada di dalam kelas. Sedangkan program yang biasa kita buat, itu kita hanya membuat satu kelas dan di dalamnya ada satu metode, yaitu satu main. Yang main saja. Nanti kita di bab selanjutnya kita akan belajar membuat beberapa metode ya. Nah, setiap pemrograman C# harus difokus dalam satu kelas. Jadi tidak ada, kalau kita membuat program, kita mengetikkan coding, itu semuanya dalam kelas. Tidak ada yang di luar kelas ya, nanti error programnya. Oke, bisa dipahami ya. Nanti kita akan coba membuat contohnya ya, kelas dan objek. Kalau penjelasan seperti ini mungkin agak abstrak, tapi nanti ketika kita membuatnya akan terlihat sangat mudah ya, membuat objek. Nah, sekarang bagaimana mendefinisikan kelas? Ini rumus umumnya. Jadi ada access specifier, kita bahas di bab berikutnya ya. Tapi untuk sampai saat ini kita tulis saja ininya access specifier public ya. Kemudian ada nama kelasnya apa, terus ada anggota-anggotanya, anggota ini tipe data seperti integer, string, integer 16 ya. Di sini tipe data, di sini namanya, tinggi, lebar gitu, nama variabelnya. Kemudian bisa juga member anggota dari kelas itu berupa metode. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa kita baru mempelajari satu metode saja, yaitu main. Itu memang metode yang harus ada dalam semua program ya, metode main. Di program apapun pasti ada mainnya. Karena main itulah yang diakses pertama kali ketika program itu berjalan. Nah, kemudian nanti ada return type-nya. Nanti kita akan detail belajar metode di bab berikutnya ya. Ada metode 1, metode 2, sebagainya. Oke. Jadi member anggota dari kelas itu bisa berupa field. Field itu yang seperti kita pelajari sehari-hari ya. Ada integer apa, ada string apa, teksnya. Ada bisa juga berupa metode.
Sebetulnya kita sudah mempelajari metode waktu kita di bab 1. Kita kan main game dari Code.org ya. Itu kan kita membuat yang dinamakan function atau fungsi. Fungsi itu kalau dalam bahasa C++ itu dinamakan fungsi. Nah, kalau dalam C# ini metode. Ya. Di dalam C# ini fungsi ada banyak. Salah satunya adalah metode. Nah, kalau dalam bahasa C# itulah fungsi. Jadi kalau kita nggak bicara fungsi dalam bahasa C++ itu sama dengan metode dalam bahasa C#. Gitu ya. Metode fungsi. Bahkan kalau saya menerangkan tentang metode itu saya terkadang ketukar. Saya mengatakan ini fungsi gitu. Karena memang secara umum ini disebut fungsi. Hanya khusus dalam pemrograman C#, ini lebih spesifik lagi yaitu dinamakan metode oleh pembuat C# ini. Ya, kita nanti akan masuk ke contoh ya, biar gampang. Nah, berikutnya bagaimana membuat objek atau disebut juga object instantiation. Objek instance ya, membuat objek bagaimana. Tadi kita sudah ambil contoh kelas namanya kelas mobil ya. Nah, kita ingin membuat satu objek bernama Jeep putih. Maka sintaksnya nama kelas, nama objek, new, nama kelas, kurung buka, kurung tutup. Nah, ini sintaks untuk membuat objek. Nah, ingat ya mobil ini kan nama kelas ya, berarti dia hanya desain saja, gambar saja. Nah, ketika sudah jadi objek Jeep putih, maka ini sudah muncul Jeepnya. Sudah lahirlah satu buah objek bernama Jeep putih. Ya. Dengan demikian, tadi kita ingat ya, kelas mobil itu kan punya beberapa ciri-ciri ya, ada warna bodi. Nah, maka kita masukkan Jeep putih dot warna bodi. Kenapa Jeep putih itu punya warna bodi? Karena dia dilahirkan oleh kelas mobil, sedangkan mobil itu punya warna bodi. Jadi Jeep putih warna bodi. Kita bisa masukkan putih misalnya. Jeep putih jumlah roda. Nah, tadi di kelas mobil kan dia punya jumlah roda ya. Nah, kita masukkan 4. Jeep putih jenis setir kita masukkan manual. Jeep putih jumlah kursi kita masukkan 4. Jeep putih punya ukuran mesin kita masukkan 2500 cc ya, dan seterusnya ya. Nah, seperti itu ya. Ini yang warna bodi, jumlah roda, jenis setir, jumlah kursi, ukuran mesin ini ada dalam kelas mobil. Karena Jeep putih itu dilahirkan oleh kelas mobil, maka Jeep putih itu punya ciri-ciri juga. Warna bodi, jumlah roda, jenis setir, jumlah kursi, dan ukuran mesin. Nilainya bisa kita masukkan. Warna bodinya apa? Putih misalnya. Nanti kita bikin objek lagi yang lain, misalnya mobil Jeep hitam. Sama dengan new mobil gitu. Kita bikin objek nama Jeep hitam, maka Jeep hitam dot warna bodi sama dengan hitam. Jadi warna bodi, jumlah roda, jenis setir, jumlah kursi, ukuran mesin itu ada semua di dalam kelas mobil. Sehingga objek yang dilahirkan memiliki ciri-ciri ini juga yang bisa kita isi. Oke, sekarang anggota kelas tadi sudah dijelaskan, tapi di sini sekarang eksplisitnya ya. Anggota yang pertama berupa data atau variabel. Ini sebut field. Anggota berupa fungsi atau complement statement. Nah, dalam C# ini fungsi itu ada method, ada properties, ada event, ada indexer, ada operator, ada constructor, ada destructor. Nah, yang akan kita pelajari di mata kuliah ini itu yang pertama ini ya. Ini kan kita sudah tanpa sadar kita melakukan ini sebetulnya. Kan selama ini kita membuat coding ya berupa data atau variabel kan. Itu disebut field.
Nah, sedangkan nanti anggota kelas yang lain itu berupa fungsi, kita akan menggunakan metode. Ya. Tadi sudah dijelaskan, metode dalam bahasa C# itu sama aja kita belajar fungsi dalam bahasa C++. Perlakuannya sama. Tapi dalam bahasa C# itu sebetulnya fungsi terbanyak ya, metode, properti, dan seterusnya. Oke. Kita masuk ke contoh ya. Contoh mungkin ya, sini ada contoh, kita nanti kita buat kita praktekkan saja ya. Nah, kita masuk ke, kita jalankan program C# ya. New, kita saja console application. Ini namanya ini sudah terbentuk sendiri, namanya kelas program. Ini kita bisa ganti juga. Kalau saya biasanya ngomongnya kelas utama ya, bahasa Indonesia. Kelas utama. Jadi ada kelas utama, ada kelas tambahan. Kan kita ingin membuat kelas ya. Ingin membuat kelas, ya berarti kita membuat kelas baru yang berbeda namanya dengan kelas yang asli. Kita membuat namanya kelas utama. Kita rename di sebelah kanan ini ya. Nanti klik yes, ini akan berubah semua. Ini pun akan. Jadi jangan ubah di sininya, tapi ubah di sini. Oke. Nah, ini kita sudah punya satu kelas bernama kelas utama, dan dalam kelas ini cuma ada satu member. Membernya berupa metodenya metode main namanya. Nah, pada bab ini kita akan hanya belajar membuat kelas dan objek. Adapun membuat metode nanti bab yang selanjutnya ya, membuat metode. Oke, sekarang kita ingin membuat kelas baru. Enter di sini ya. Namanya kelas balok gitu ya namanya ya. Kurung buka, kurung tutup. Nah, namanya kelas balok. Balok itu punya apa saja sih? Panjang, tinggi, lebar kan kalau balok pelajaran matematika. Nah, ini kita tulis public double panjang. Kenapa double? Karena kita ingin ada koma-komanya ya. Nah, kenapa ada public? Ini kita pelajari di bab berikutnya, tapi sementara tulis saja public dulu aja. Public artinya umum ya. Artinya variabel di sini bisa dipakai di kelas yang lain. Ini kan panjang, ini kan punya kelas balok. Ini saya tambahin kelas utama deh, biar gampang tunggu ya. Kelas utama. Nah ini kan panjang ini miliknya kelas balok. Dia tidak bisa dipakai di kelas yang lain kecuali ditulis public di sini. Maka sini public. Oke. Jadi kita sementara public aja dulu semua supaya bisa dipakai di tempat lain. Kemudian kelas balok ada apa lagi sih dia? Public lebar ya, lebar. Kemudian public double tinggi. Dia punya panjang, lebar, tinggi ya. Nah ini kita jangan lupa supaya tidak hilang ya layarnya ya. Control readline dulu. Oke. Nah kemudian kita ingin membuat objek balok.
pertama. Kita akan membuat dua buah objek ya. Objek balok pertama kita namakan balok 1. Dinamakan balok 1. Nah, caranya tadi apa istilahnya? Project instantiation ya. Namanya caranya nama kelasnya dulu, kelas balok. Kemudian nama objeknya balok 1 sama dengan new kelas balok. Nah, maka sekarang kelas balok balok 1 ini punya ciri-ciri panjang, lebar, tinggi karena dia objek balok 1 dilahirkan dari kelas balok dari sini. Ya. Ini kalau kita tulis ya. Balok 1 kita klik titik muncul kan, ada lebar, panjang, tinggi, sudah otomatis di sini. Misalkan panjangnya 20 misalnya. Terus balok 1 titik, nah sudah lebarnya kan, lebar 20 atau 10 ya. Kemudian balok 1 bukan lebar ya, tinggi. Nah, ini ketika kita klik dot muncul deh dengan 10. Nah, ini sudah bisa ya. Kemudian kita bikin lagi objek yang kedua, kita namakan balok 2. Nah, walaupun objeknya berbeda, tapi kita membuat dari kelas yang sama, kelas balok. Kelas balok, balok 2 sama dengan new kelas balok. Oke. Karena balok 2 ini berasal dari kelas balok, berarti dia juga punya panjang, lebar, tinggi. Balok 2 dot, nah ini kan ada panjang 10. Balok 2 lebar 10 misalnya ya. Tinggi. Nah, itu semua ya. Nah, kita ingin menghitung sekarang volume. Volume kita pakai, biasanya kita terus di atas ini ya. Double volume. Volume sama dengan balok 1 panjang dikali balok 1 lebar, rumusnya begitu ya, dikali balok 1 tinggi. Nah, dan konsol right line volume balok 1 adalah di sini adalah ini jangan ada ini lagi. Nah, itu. Kemudian sekarang balok 2 kita copy. Balok 2 lebar, balok 2 tinggi, balok 2 panjang. Nanti.
Nah, ini berarti volume balok 1 20 kali 10 kali 10 2000. Kalau yang ini 1000. Nah, ini kan volume balok 1 adalah 2000, volume 2 adalah 1000. Jadi pahami ya? Atau bisa juga memakai gunakan read line ya kalau kita mau. Kalau ini kan fix ya, fix ini fix ini fix. Kalau kita mau tidak fix ya gunakan read line. Contoh misalnya ya kita pakai satu objek saja ya, balok 1. Nah, ini panjang lebar tingginya kita masukkan dari read line ya. String apa namanya nih? Panjang. Nah, untuk penampung saja ya. Atau tampungan sajalah, tampungan gitu ya. Tampungan. Nah, konsol read line. Tampungan sama konsol read line. Tapi pertama kita masukkan dulu perintahnya. Masukkan panjang gitu ya. Nanti kita ketik, apa yang kita ketik nanti masuk ke dalam tampungan ini kan, tampungan kan. Kemudian kita pindahkan tampungan ini menjadi panjang. Oke. Jadi panjang. Caranya menggunakan parsing ya, yang sudah dipelajari sebelumnya. Kita akan mengubah string menjadi double kan. Kenapa double? Karena panjang ini kan double tipenya. Maka kita mengubah stam ini menjadi panjang. Jadi double try parse. Stringnya apa nih kan diminta string. Stringnya stam. Kita ubah menjadi, kita out dulu ya, tulis out. Ubah menjadi balok 1 panjang ya kan. Nah, dengan demikian ketika kita mengetik sesuatu akan dimasukkan ke dalam stam ini, karena stam ini string ya. Dan string ini kita ubah menjadi double. Panjang ini kan double di sini. Mau jadi double. Maka sekarang balok 1 panjang adalah satu yang kita ketik tadi. Ini baru panjang. Nah, kalau lebar kita copy paste ya. Untuk panjang, untuk lebarnya kita ganti, masukkan lebar, masukkan stam, kemudian ini diganti lebar. Nah, jadi ketika kita masukkan sesuatu di sini, kita ketik, dia akan masukkan ke stam ini akan diubah menjadi lebar. Sekarang tinggi. Ini menjadi tinggi. Nah, oke ya. Kan? Masukkan panjang 10. Masukkan lebar 20. Masukkan tinggi 20. Berarti volumenya 4000 ya kan. Panjang, lebar, tinggi. 10 kali 20 kali 20 kan 4000. Ya, bisa dipahami ya.
Tapi sebelum membuat ini yang dibawa ya buat dulu objeknya, objek balok satu ya. Objek balok satu dibuat dulu. Oke, sampai situ udah paham ya. Kemudian sudah selesai ya. Mudah sekali kan membuat objek ini. Nah, ini tugas teorinya ada 3 soal. Sebutkan jenis-jenis anggota kelas. Apa saja ya? Tadi di slide kan sudah ada ya. Kemudian ini ada kendaraan, becak, ya kendaraan. Ini kelas yang mana, objek yang mana. Ini sangat mudah ya. Dan yang ketiga, mengapa kode berikut salah nih? Di sini ada kesalahan di angka 171 cm. Kalau di kita running ini salah, kenapa bisa salah? Nah, setelah mengerjakan ini seperti biasa, di-upload di learning dengan deadline yang sesuai dengan yang diumumkan ya. Oke, begitu saja. Jika ada diskusi atau pertanyaan silakan disampaikan di forum. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.